all say, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk reading general harian kalian tanggal 3 Oktober 2021. Oke, yang pertama akan saya bacakan zodiak Leo. Oke. Ada Four of Pentacles, ada Ace of Cups, dan juga Strength. Ya. Sepertinya untuk hari ini Leo ketemu dengan seseorang yang baru, seperti ketemu dengan sosok yang membawa nuansa yang menyenangkan, nuansa yang menyegarkan di dalam suatu hubungan relationship, ya, baik ini teman ataupun seorang pasangan, ya, yang bisa jadi yang ada potensi menjadi pacar ke depannya, ya. Ada benih-benih cinta sih di sini, ya. Ada berupa tolong menolong, memberi diberi di sini. Jadi untuk beberapa di antara kamu yang menerima hadiah atau peluang atau yang mendapatkan berkat di sini, tidak lain adalah merupakan bentuk investasi yang sudah kamu lakukan terhadap orang lain. Ya, kamu sebelumnya pernah ngebantu orang, dan sekarang ini, hari ini adalah waktunya bagi kamu untuk menerima bantuan ini atau pertolongan ini. Nah, bantuan atau pertolongan di sini bisa berupa uang, bisa juga berupa perhatian, bisa juga berupa balasan atas perasaan yang tumbuh di dalam hati kamu terhadap seseorang. Ya, butuh kesabaran, butuh rasa kepercayaan diri juga dalam situasi ini. Ada beberapa di antara kalian sepertinya ngerasa bahwa mungkinkah, kok bisa ya gitu. Dia juga suka ternyata sama saya. Dia juga ngasih kesempatan sama saya gitu ya. Jadi ada di satu sisi semacam rasa keraguan, tetapi kamu adalah sosok yang sangat powerful. Kamu memiliki rasa kepercayaan diri yang luar biasa sebenarnya, cuman terkadang ada rasa ragu itu, ya, tidak 100% ya, semacam gitulah ya. Ya, ini adalah momen dimana kamu memikirkan atau mendapatkan sesuatu yang fresh, erat kaitannya dengan bagaimana kamu selama ini melibatkan diri kamu dengan orang-orang sekitarmu. Seperti apakah orang-orang yang ada di lingkungan kerja atau tetangga kamu atau lingkungan pertemanan kamu, semacam organisasi tempat perkumpulan kamu, seperti apa karakter personality mereka. Ya, kalau kamu berteman sama orang-orang yang nakal, kamu juga akan nakal, ya kan. Kalau kamu berteman sama orang-orang yang baik, yang mau tolong menolong, ya, maka kamu juga akan bertumbuh sama seperti mereka. Ya, apakah mereka ini mengisi atau menginspirasi hidup kamu? Apakah mereka ini percaya sama kamu? Apakah mereka membantu kamu ketika kamu dalam keadaan susah? Apakah mereka memberikan peluang atau kesempatan atau berupa informasi vacancy, berupa keberuntungan, kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil sesuai dengan potensi yang kamu miliki? Ya, terkadang kan gitu ya. Kamu misalnya pandai main gitar, ya, kamu ya punya pekerjaan sih, tapi kamu punya kelebihan lain, misalnya main gitar. Terus ada teman dekat kamu yang dapat info bahwa ada suatu kelompok band yang membutuhkan seorang gitaris, ya, contohnya ya, mendadak nih gitu. Dan ini teman akan menyampaikan informasi itu terhadap kamu. Kalau dia adalah teman yang baik, dia nggak akan segan-segan, dia nggak akan ngerasa rugi untuk membagikan informasi itu terhadap kamu, walaupun ibaratnya
dia kan butuh waktu ya, dia akan meluangkan waktu dia untuk menyampaikan itu terhadap kamu ya, yang untung kamu ya kan. Tapi ini adalah sosok teman yang sangat baik, dan teman yang baik yang mau menolong seperti ini menjadi sarana untuk keberuntungan kamu adalah bentuk manifestasi yang sudah pernah kamu tanamkan di hubungan relationship ini. Jadi sebaliknya ya, kalau misalnya kamu ngerasakan bahwa hari ini saya nggak dapat apa-apa tuh nih, coba diingat-ingat, flashback, apakah memang sebelum-sebelumnya ada kebaikan-kebaikan yang sudah kamu tanamkan di hubungan relationship kamu, baik dengan pasangan kamu ataupun dengan orang-orang terdekat kamu ya. Jika hari ini kamu tidak mendapatkannya, coba tanyakan dalam hati kamu, apakah kamu sudah bermanifestasi di hubungan relationship kamu? Apakah teman-teman kamu ini percaya sama kamu, atau kamu percayakah dengan mereka? Ya. Apakah mereka ini mau menjadi sarana menyampaikan informasi keberuntungan terhadap kamu? Apakah justru mereka adalah sosok yang sangat jealous melihat keberuntungan kamu sehingga tidak mau memberikan informasi yang bisa menguntungkan kamu? Ya. Jadi kalau kamu merasakan adanya berkat-berkat hari ini, artinya kamu berada pada lingkungan pertemanan yang baik. Ya. Oke. Afirmasikan diri kamu untuk jiwa kamu ya. Buatlah sebuah list, daftar keinginan-keinginan atau hasrat ya, tipe-tipe hasrat, tipe-tipe orang ya, tipe-tipe orang yang di lingkungan pertemanan kamu. Coba klarifikasikan apakah ada di antara mereka, atau adakah orang-orang di dalam kehidupan kamu ini tidak berfaedah menurut kamu ya, nggak ada manfaatnya berteman sama dia gitu. Ya, bisakah kamu tetap mencintai mereka walaupun mereka tidak memberikan sumbangsih di dalam kehidupan kamu? Ya, ini berbicara juga soal keikhlasan ya. Kadang ada orang gitu ya kan, walaupun dia tidak merasakan adanya bantuan dari seseorang, belum pernah gitu ya, tapi bahkan ketika ada kamu misalnya ya, beberapa di antara kamu, bahkan kamu udah pernah minta bantuan nih sama si A, tapi dia nggak mau bantu. Tiba suatu saat dia minta bantuan sama kamu, kamu kasih gitu. Ada beberapa di antara kamu yang bisa seperti itu ya. Ya memang benar-benar tabah ya, memiliki ketulusan di sana. Iya, jadi ada bentuk pendewasaan untuk jenis Leo yang seperti ini. Ya. Coba tanyakan diri kamu, do I surround myself with people who lift me up? Apakah kamu mengelilingi kehidupan kamu dengan orang-orang yang mengangkatmu menjadi seorang yang maju ya? Apakah mereka ini bisa menjadi sarana ya, pembawa informasi yang nge-support kamu ya menjadi seorang yang sukses, atau malah sebaliknya ngejatuhin ya? Ada bentuk cinta, ketulusan hati, keikhlasan yang bisa kamu lihat hari ini ya, lewat hubungan relationship yang kamu bina. Bisa lewat pertemanan, persahabatan, ataupun lewat hubungan asmara ya, kamu dengan pasangan kamu ya. Dari jenis seperti ini kan bisa juga kamu lihat pasangan kamu itu memang beneficial nggak menjalin hubungan dengan kamu ya. Kita kalau punya pacar ya kan, kalau bisa nggak support kita, yang ngedukung kita untuk sukses, berkembang ya, yang ngedukung kita untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Itulah yang dinamakan cinta yang tulus. Di dalam pertemanan juga, persahabatan juga seperti itu. Teman yang baik adalah teman yang ngedukung kita, selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif, bukannya ngajakin kita melakukan hal yang merugikan waktu ya, buang-buang uang
Ya, ya dengan situasi perasaan yang positif seperti ini adalah Ace of Cups. Hari ini kamu merasa positif ya. Untuk sebagian besar dari kamu, saya ngelihat kamu merasakan perasaan yang positif karena kamu berada di lingkungan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu, orang-orang yang nge-support. Ini yang merupakan orang yang bisa memberi, dan ya, kalian ini saling memberi dan menerima lah ya. Iya, ini adalah bentuk kecintaan yang tulus, cinta yang positif ya. Pertahankan situasi perasaan atau emosi yang seperti ini ya, karena ini bagus sekali untuk perkembangan spiritual kamu ke depan. Terima kasih buat Leo, sampai jumpa. Halo Sagi, ini untuk hari reading harian kalian di tanggal 3 ya. Ada 9 of Wands. Wow, ini sulit banget nih, hampir. Ada the Fool, ada King of Pentacles. Oke. Sepertinya untuk Sagittarius membuka diri untuk menerima hal-hal baru, membuka diri untuk menerima tantangan baru di dalam kehidupan karir ataupun asmara kamu. Ada berupa belenggu atau sumber-sumber yang mendorong kamu bergerak ke arah pemikiran untuk sukses. Ada sumber-sumber yang kamu miliki, ide-ide kreativitas yang bisa kamu manfaatkan, yang bisa kamu kerjakan untuk menciptakan uang ya, untuk meng-create uang. Ya, kamu adalah sosok pebisnis yang sukses di sini. Kapan aja kamu mau, kamu bisa. Ada juga keterbukaan untuk hal tantangan-tantangan di depan kamu. Tetapi pada saat yang bersamaan, hari ini kamu ngerasa khawatir nih. Khawatir apakah nanti aku bisa apa enggak ya? Gitu. Kekhawatiran ini seperti terngiang-ngiang di kepala kamu pada hari ini, tetapi ada semacam dorongan dari dalam ya. Bagaimana caranya supaya kamu bisa menetralisir kekhawatiran ini dengan ngedance, dengan menari ya. Ada beberapa di antara kalian yang akan mengambil beberapa kegiatan atau tindakan secara impulsif, menari gitu. Jadi kamu mengikuti suara hati kamu, pesan fisik tubuh kamu ya. Jadi ketika kamu mendengarkan lagu, kamu ya menari. Pada awalnya gerak-gerak sedikit aja, ujung-ujungnya malah jadi menari gitu. Nah, biarkan diri kamu lepas seperti ini ya. Ya, dengan cara seperti ini kamu men-trigger diri kamu untuk memperoleh kebahagiaan dibandingkan kamu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, biarkan diri kamu bebas untuk menari untuk beberapa menit, 3 menit, 2 menit, 4 menit ya. Menari dengan lagu favorit kamu yang ngebeat ya. Itu bagus ya. Atau menari lewat TikTok. Iya, dan pada saat kamu menari seperti ini, temukan energi, power yang berapi-api dari dalam diri kamu, dari perasaan kamu. Ya, apakah kamu menemukan suatu yang membakar semangat kamu dari dalam ketika kamu menari dengan lagu favorit kamu di sini? Ya, kamu adalah sosok yang powerful, memiliki elemen api ya. Ada di sini karakter yang begitu ganas, liar ya. Wild di sini nggak selalu dalam artian liar negatif ya. Wild di sini adalah kuat, strong ya. Juga memiliki kekuatan cinta. Ada juga kekuatan di sini di dalam mengekspresikan perasaan kamu lewat tarian. Jadi kadang gitu ya, saya juga mau seperti itu. Kalau saya udah stres, saya nyanyi-nyanyi gitu. Dengan saya bernyanyi ya, ada bagian dari diri saya yang nggak tercapai, yang nggak bisa saya selesaikan. Ada banyak tanggung jawab
ya ada uang tapi banyak juga pengeluaran, misalnya ada bentuk kekhawatiran di sana. Ya cara saya untuk melepaskan kekhawatiran ini, untuk memperoleh kekuatan kembali, nyanyi-nyanyi biasanya, ya tetaplah mensyukuri apa yang kamu miliki, ya tetaplah jalani kehidupan ini dengan penuh syukur, apresiasi apa yang sudah kamu dapatkan, ya. Terimalah energi positif dari tindakan yang kamu lakukan hari ini, ya, seperti menari, ya mungkin terlihat konyol dilihat orang-orang sekitar kamu, ya biarkan itu bebas, ya kan, daripada kamu menahan diri, ya kan. Iya, tetaplah bersyukur atas apa yang kamu miliki hari ini, ya, atas perjalanan energi kamu, atas pengalaman-pengalaman yang kamu alami, ya, daripada kamu harus komplain dengan apa atau sesuatu hal yang belum kamu dapatkan. Ya bisa kali ini kamu belum memperoleh perkembangan keuangan atau kemajuan di bidang yang kamu geluti seperti bisnis, atau belum memperoleh promosi atau kenaikan jabatan di tempat kamu bekerja, ya belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya daripada kamu fokus untuk ngekomplain, ya kamu fokus terhadap apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, terhadap progres yang kamu dapatkan hari ini dibandingkan kamu yang dulu. Pastinya ada progres, perbedaan kan, perkembangan kan, ya. Kalau kamu fokus terhadap hal-hal yang baik, fokus terhadap berkat-berkat yang sudah kamu terima, ada rasa syukur di sini, kamu akan bertumbuh, ya. Dengan sendirinya aura di dalam diri kamu itu akan hidup. Aura ini akan menarik, ya, mulai menarik perhatian atau energi-energi positif, ya, dari luar. Energi-energi positif ini akan membawa sumber-sumber yang ngedukung kamu untuk mewujudkan harapan-harapan kamu itu. Ya terkadang begitu, ya. Apa yang kita harapkan belum tentu langsung bisa tercapai, kita dapatkan pada saat yang instan, ya. Malah kadang begini, semakin kita harapkan sesuatu misalnya hadir di kehidupan kita, malah itu semakin menjauh gitu, ya. Coba fokus untuk mengembangkan kualitas diri, fokus untuk mencari jalan keluar bagaimana kamu bisa mengatasi setiap beban hidup atau tantangan yang kamu hadapi. Ada misalnya kebingungan untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang kamu emban, ya, kamu bingung memulai dari mana, dari A, B, C, D. Nah, coba kamu tuntaskan, fokus ke situ dulu, ya, daripada kamu fokus atas hasilnya, ya kan. Padahal kamu di sini masih bekerja, ya. Jangan fokus di finalnya dulu, tapi fokus dulu apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Dan harusnya kamu lagi bisa bersyukur karena apa? Setidaknya ada sumber yang bisa kamu manfaatkan sekarang daripada ada sama sekali, ya, yang tidak memiliki pekerjaan, tidak ada sumber yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Bersyukurlah, ya, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Terima kasih buat Sagi, sampai jumpa. Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ini untuk reading general Aries hari ini tanggal 3 Oktober 2021, ya. Untuk Aries, ya, miliki lagi perasaan yang atau ya situasi emosional atau pikiran yang positif, ya. Miliki itu kembali, jangan mau terikat dengan perasaan-perasaan frustasi. Bebaskan diri kamu dari pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang membelenggu, yang kamu rasakan seolah-olah kamu tidak memiliki jalan keluar, tidak tahu harus berbuat apa, memulai dari mana, apa yang harus kamu lakukan, bagaimana caranya, ya. Saya ngelihat hari ini kamu berpikir keras, ya, ngerasa frustasi. Ini
pikiran-pikiran toksik banyak sekali di sini, pikiran-pikiran negatif juga ya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mau mulai dari mana? Minta tolong dari sama siapa? Sepertinya nggak akan ada nih jalan keluar. Aduh, gimana ini, udah buntu. Endingnya nanti kayak mana ini? Aduh. Ada beberapa di antara kalian ini saya ngelihat sepertinya terkenang akan momen kebersamaan antara kamu dengan ayah kamu, ya. Ada yang udah kehilangan ayah, ya. Ada yang sudah ditinggal mati, ya. Ada berupa kenangan, ya. Ada kekuatan yang kamu peroleh dari sosok seorang ayah. Ada juga ini beberapa di antara kalian ini seperti mengharapkan figur ayah ini di dalam kehidupan kamu, ya, di dalam menemukan jalan keluar atas kesulitan hidup, ya. Semacam pikiran-pikiran yang membelenggu kamu jadi teringat sama sosok ayah. Aduh, kalau misalnya ayahku masih ada kian, mungkin hidupku gak akan sesulit ini, ya. Mungkin ada jalan keluar, mungkin ada seseorang yang bisa aku tanyain, seseorang yang bisa aku bersandar, ya. Karena waktu aku kecil, aku gak merasakan adanya beban, karena ada ayah yang selalu membantu aku memikul beban itu, ya. Coba afirmasikan diri kamu, jiwa kamu. Apa sih sebenarnya keinginan kamu atau passion kamu di karir kamu, di hidup ini, ya. Apa passion kamu di dalam menjalani hidup? Dan hasil atau karya yang kamu temukan dari passion ini, terhadap siapakah kamu ingin persembahkan itu sekarang, ya. Ada juga beberapa di antara kalian sepertinya dihadapkan pada beberapa passion, beberapa pekerjaan, beberapa bidang yang ingin kamu kerjakan. Coba tentukan yang mana yang paling kamu senangi untuk kamu kerjakan, ya. Ada juga yang terbelenggu dengan hutang piutang, pengeluaran. Yang mana yang paling penting untuk dituntaskan, diselesaikan dulu, ya. Jangan pikirkan sekaligus, karena ini situasinya sangat buntu, ya, sangat gelap. Percayalah pada bisikan-bisikan intuisi kamu. Biarkan passion atau bidang yang kamu gemari, kamu kerjakan, membawa kamu atau mendorong kamu menjalani kehidupan ini dengan semangat. Saya ngelihat ada beberapa di antara kalian ini seperti bekerja gitu, ya. Tetapi kamu ngerasa ini bukan passion kamu. Kamu bekerja karena kamu terpaksa. Ada sebenarnya bidang atau passion yang kamu senengin, tetapi ada semacam kendala. Kamu bingung harus memulai dari mana, bagaimana caranya. Kendala di keuangan, modal, kendala untuk sarana prasarana, ya. Keinginan untuk hidup stabil, nyaman, perasaan aman, tentram, ya. Berkecukupan secara material. Itulah harapan-harapan kamu. Nah, kamu teringat momen-momen yang kamu alami bersama dengan sosok ayah, ya. Ada juga beberapa di antara kalian ini ketika kalian ngalamin yang namanya kebuntuan, kalian ingat ayah kalian, ya. Saya nggak bisa ngatakan juga kalau di sini ayahnya Arya semuanya udah
ini pass away enggak ya kan, aduh jauh-jauh ya. Tetapi ini lebih ke kartu untuk Aries yang sudah kehilangan ayah ini sepertinya ya. Ya, berdoalah, bermeditasilah supaya diberikan petunjuk terhadap kamu, apa yang harus kamu lakukan. Dan ya, saya percaya bahwa setiap orang tidak diberikan cobaan melampaui batas kemampuannya. Ya, kamu mengalami proses seperti ini, artinya semesta melihat kamu memiliki kemampuan untuk keluar dari situasi ini. Hanya saja untuk sekarang ini kamu belum siap, belum percaya diri. Berdoalah, bermeditasilah, tanyakan lagi hati kamu yang paling dalam, minta pertolongan terhadap Tuhan, terhadap spirit ayah kamu atau ancestor kamu untuk mengguide kamu, menuntun kamu apa yang harus kamu lakukan ya, dan bagaimana ya. Temukan passion kamu di dalam bekerja. Ketika kamu sudah menemukan passion kamu di dalam bekerja, di karir kamu tidak akan mengalami yang namanya frustasi dalam hal pekerjaan, karir, ataupun keuangan. Demikian buat Aries, sampai jumpa. Halo Aqua, ini untuk reading harian kalian di tanggal 3 hari ini ya. Oke, ada Five of Wands, King of Pentacles, dan The Tower. Ada ide kreativitas, kamu adalah sosok leadership saya lihat ya di bisnis, atau ya di bisnis kamu bagi yang pebisnis ya. Ini adalah sosok leadership yang ingin kamu panuti. Sepertinya ada beberapa di antara kalian ini yang belajar menjadi sosok leadership untuk diri sendiri, sosok leader ya untuk diri sendiri. Ada berupa tanggung jawab yang kamu emban ya. Ada yang ngejalanin bisnis nih ya, kamu memiliki modal di sini, memiliki sumber yang kamu miliki untuk mewujudkan impian kamu ya. Ada juga konflik ya, konflik bisa ini konflik batin atau konflik yang kamu dapatkan dari luar. Ini semacam terlibat dengan kelompok orang yang penuh dengan drama manipulatif yang ingin menjatuhkan kamu. Sepertinya ini adalah orang yang nggak senang dengan keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, menginginkan kehancuran bisnis kamu ya, menginginkan kehancuran hidup kamu atas profesi yang kamu miliki. Yap, wow, luar biasa, ini ngeri banget ya. Ada ini semacam cerita masa lalu ya yang kamu miliki. Ini seperti cerita masa kegelapan pengalaman yang gelap yang kamu pernah jalani. Ini seperti pengalaman yang nggak ingin kamu ingat-ingat ya, yang nggak ingin muncul ke permukaan. Kamu juga nggak menginginkan ini pengalaman ini merusak citra image kamu untuk sekarang ya, karena setiap orang kan memiliki cerita masa lalu masing-masing ya. Kadang kan kita melakukan itu karena ada alasan, bukan karena kemauan kita gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita yang tidak menyukai kesuksesan kita gitu ya, yang nggak menginginkan kita untuk berkembang ya. Itu dijadikan sebagai alat untuk ngejatuhin kita, mempermalukan kita di permukaan, di publik. Ini adalah saatnya bagi kamu untuk ya, kalau misalnya posisi saya ya, kalau saya misalnya punya cerita yang nggak ingin muncul lagi di permukaan untuk sekarang ini lah, yang lalu lah, karena dulu saya innocent gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang ditutupi ya, yang pengen kita tutupi, tapi itu muncul lagi ke permukaan atas orang lain yang membawa itu, yang tahu cerita kita ya, malah dibeberkan gitu ya kan. Nah, kalau saya dalam kondisi seperti ini, saya nggak akan
mau terus menerus terlibat konflik dengan si anu ini. Cukup tahu aja ternyata ini dia sudah menunjukkan sisi aslinya, ini adalah sosok yang ingin ngejatuhin kita, ya. Ya, cukup membatasi jarak dan ya artinya ada rasa syukur dong bagi kita, ya kan. Sudah mengetahui dengan jelas siapa teman, siapa lawan. Ya, apa yang bisa kamu lakukan, ya, jika berada pada kondisi seperti itu adalah ya sudah, berterima saja, ya kan. Ngapain malu lagi, ya terima aja, ya udah, semua orang juga sudah tahu. Dan ya berpikir positif aja, setiap orang pasti memiliki masa lalu, ya, masa lalu biarlah berlalu. Ya, setiap orang pasti punya kesalahan, kekhilafan, punya punya kekurangan ya, yang nggak ingin sebenarnya diketahui oleh orang lain, ya. Ya, kalau misalnya sudah menjadi public discussion, ya nggak apa-apa, berterima aja, bertumbuh saja menjadi sosok yang lebih tabah, ya, menjadi diri kamu sendiri saja, berpikir yang dewasa. Langsung afirmasikan diri kamu bahwa setiap orang memiliki kekurangan masing-masing. Ya, intinya in the end, ya, outcome-nya yang paling penting. Bagaimana kamu sekarang? Sosok yang seperti apa kamu sekarang? Itu yang terpenting. Bukan kamu yang dulu, tetapi kamu yang sekarang, itulah yang terpenting. Ya kan? Artinya adalah kamu yang sekarang, bila kamu berada pada posisi yang wow, ya, kamu mengalami yang namanya keberhasilan, kesuksesan, apa segala macam, ini merupakan hasil yang kamu dapatkan sekarang karena kamu sudah menempuh perjalanan tempahan yang luar biasa, ya. Healing lah diri kamu, ya. Coba afirmasikan diri kamu tentang kebenaran jiwa kamu, jujur terhadap perasaan-perasaan yang kamu alami. Ya, terkadang kita harus mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, hal yang membuat kita ngerasa malu terhadap diri sendiri, ya kan. Kalau kita bisa mengakui itu di dalam diri kita sendiri, artinya ada di sana peluang besar, pintu besar untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, ya. Okay, let go. Once you let go of the outcomes, ya, you'll be able to release all the emotional constraints. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Sekali kamu sudah bisa mengakui kekurangan sendiri, ya, sama seperti mengakui kesalahan sendiri adalah bentuk kedewasaan. Itu adalah pintu yang sangat lebar yang akan membukakan kamu energi-energi positif, ya. Percayalah pada tuntunan spiritual guidance kamu, ya. Percayalah terhadap hal-hal yang baik, perasaan-perasaan yang baik, terhadap tujuan-tujuan baik di dalam kehidupan kamu, ya. Dan spiritual guidance kamu atau malaikat penjaga kamu akan melindungi kamu, ya. Tidak peduli kamu berasal dari mana, background apa ceritamu, ya kan, bagaimana masa lalumu. Yang terpenting adalah apa kamu sekarang, bagaimana kamu sekarang, apa tujuan hidup kamu ke depan. Apakah itu adalah bagian hal-hal yang positif? Ketika itu adalah visi yang positif, maka spiritual guidance kamu akan senantiasa ngedukung kamu, nge-support kamu di sana, ya. Percaya bahwa tidak selalu setiap orang di dunia ini bisa kita rangkul, ya. Akan ada orang-orang yang juga ingin menjatuhkan kita. Senantiasa tetap waspada dan ya tetap bersyukur
Ya, lihat dirimu yang sekarang, jangan lihat dirimu yang dulu. Ya, kesalahan yang dulu ya. Oke, sampai jumpa Aqua. Halo Libra, kembali untuk reading harian kalian. Hari ini ada Knight of Cups, ada The Hermit, ada Page of Cups untuk Libra. Sepertinya hari ini kamu tidak memanfaatkan waktu kamu untuk relax, istirahat, padahal sebenarnya tubuh kamu menginginkan istirahat. Ya, ada beberapa di antara kalian ini yang terkoneksi dengan seseorang di hubungan asmara. Ya, ada juga ini terkoneksi dengan situasi tanggung jawab pekerjaan. Ya, ada healing energi, ada semacam introspeksi diri, ada juga perasaan falling in love, jatuh cinta dengan seseorang yang baru, dan ada memiliki niat untuk ke tahap yang selanjutnya seperti pertunangan. Hubungan relationship di sini tidak melulu dengan seseorang di hubungan asmara ya. Bisa juga ini hubungan relationship terhadap seseorang yang baru, bisa teman ya, ada namanya teman, sahabat ya kan, pasti ada juga di sana kasih sayang ya, muncul di sini semacam ikatan ya. Cuman pada saat yang bersamaan kamu juga berpikir ya, apakah memang benar-benar hubungan atau relationship ini tulus? Hubungan relationship yang tulus itu adalah hubungan yang selalu terkoneksi, yang tidak mengharapkan imbalan ya. Ada juga beberapa di antara kalian hari ini sedang berpikir bagaimana kamu menciptakan suatu batasan-batasan yang sehat untuk membina suatu hubungan dengan seseorang, baik itu relationship ataupun dengan teman. Jadi ada batasan-batasan sehat yang kamu buat di sini. Misalnya bertamu sampai jam berapa, ya kan? Terus ketika kita jauh dari mereka, apakah kita ini dicari-cari apa enggak? Atau sebaliknya, ketika mereka jauh dari kita, ya, apakah kamu itu masih fokus, masih ingat dia? Ya, ini semacam hubungan relationship dengan teman juga ya. Ketika kamu bersama dengan teman atau saudara ya, tinggal bersama ya, otomatis kamu merasakan vibrasi perhatian di sini, vibrasi kasih sayang di sini ya. Kamu merasakan bahwa harusnya ada pemberian ya, memberi dan menerima semacam kayak gitu ya, saling memberi perhatian, dukungan. Nah, ketika misalnya posisi kamu nih lagi berjauhan, apakah bentuk perasaan emosional yang tadi itu masih tetap sama atau tidak? Ya, bagi beberapa di antara kalian mungkin akan mengintrospeksi beberapa orang ya, baik di pertemanan atau hubungan asmara. Kamu merenung orang-orang yang hadir, yang singgah di kehidupan kamu. Ada yang hadir lalu pergi ya, ada yang hadir tetapi masih stay sampai sekarang ya. Artinya walaupun ada yang sudah pergi dari kehidupan kamu, tetap saja ada pelajaran yang bisa kamu petik dari yang sudah pergi ini. Dan yang masih stay artinya kamu akan selalu senantiasa belajar bersama dengan orang yang stay sekarang ya. Setiap orang yang hadir di dalam kehidupan kita itu memiliki alasan ya. Semesta itu sudah merancang ini, membuat alasan kenapa kamu dipertemukan dengan seseorang lalu pergi. Ada bentuk pelajaran ya,
yang bisa kamu petik di sana, dan semesta menginginkan itu. Dengan pelajaran ini kamu bertumbuh menjadi sosok yang mengerti apa yang kamu butuhkan sebenarnya untuk kebaikan kamu di masa yang akan datang. Ya, apa bentuk batasan-batasan yang sehat yang perlu kamu ciptakan atau perkuat di dalam suatu hubungan relationship, bisa juga di dalam pertemanan ya. Ketika berada pada ruang lingkup pertemanan, kamu lagi deket-deketnya nih dengan teman satu kos itu atau tetangga gitu. Jadi apapun keputusan dari teman, kamu ikut-ikut aja. Jadi terbawa suasana gitu ya, terbawa perasaan. Nah, ketika kamu menjauh dari teman ini, kamu berbeda lagi pendapatnya. Ya, jadi untuk situasi seperti ini nih, ini kan nggak bagus ya. Berarti ada pengaruh dari seseorang yang ada hubungannya dengan kamu, mempengaruhi perjalanan karir atau kesuksesan kamu juga gitu. Ada baiknya kamu memang membuat batasan untuk pertemanan atau batasan untuk hubungan asmara dengan seseorang juga. Jangan terlalu terbawa arus ya. Ya, kamu pantas untuk membuat batasan ini untuk kebaikan, kesuksesan kehidupan kamu di masa yang akan datang. Terima kasih buat Libra. Sampai jumpa. Halo Virgo, ini untuk reading harian kalian di tanggal 3 hari ini. Ada Knight of Pentacles, ada Queen of Wands, ada Temperance. Oke, untuk the bottom of the decknya ada Nine of Swords ya, ada seperti rasa frustasi. Ada juga ini seperti takut kehilangan terhadap sesuatu ya, takut kehilangan kesempatan, kehilangan uang ya, takut kehilangan seseorang di hubungan asmara ya. Ada energi yang bergerak yang kamu rasakan hari ini ya, seperti pergerakan energi di hubungan asmara kamu, di karir juga. Ada Queen of Wands, ada attractiveness ya. Kamu adalah sosok yang populer di kalangan kamu, di mana kamu bekerja, yang sangat percaya diri ya, yang memiliki ide solusi untuk setiap persoalan, dan memiliki energi yang sangat optimis ya, siap untuk eksekusi menjalankan bisnis atau plan yang sudah kamu buat. Dan ada juga di sini sepertinya kesediaan bagi beberapa kamu untuk berkompromi atas situasi yang kamu hadapi ya. Ya, ada beberapa di antara kalian juga perlu memperhatikan kesehatan hari ini ya. Ada beberapa di antara kalian seperti menemukan simbol-simbol atau pesan-pesan fisik, bisa juga ini berasal dari subconsciousness kamu ya, yang ada beberapa di antara kamu tanpa kamu sadari, kamu melakukan aktivitas yang dibutuhkan oleh tubuh kamu, yaitu bergerak, yaitu melakukan olahraga ya. Ada bentuk perhatian atau perhatian kamu terhadap simbol-simbol ya. Ada bentuk perhatian diri kamu terhadap intuisi kamu hari ini. Kamu sepertinya terkoneksi dengan jiwa kamu hari ini ya, dan kamu menuruti apa yang diinginkan oleh tubuh kamu, apa yang diinginkan oleh intuisi kamu, bahwa tubuh kamu butuh praktis, butuh olahraga ya, kamu butuh pergerakan ya. Kamu dengan pergerakan ini kamu akan semakin meningkatkan kualitas vibrasi ya, getaran jantung juga ya kan, denyut. Ini adalah cara kamu untuk memperoleh semangat atau energi lagi ya. Ini adalah cara kamu untuk membangkitkan tubuh yang lemah ya, yang
tidak bersemangat. Ya, kalau kita terlalu banyak begadang misalnya kan, atau terlalu banyak memikirkan sesuatu hal, frustasi hingga mengganggu kesehatan tubuh. Nah, tubuh akan memberikan sinyal, ya bisa sinyal ini kamu peroleh lewat mimpi, bisa juga lewat mood ya, perasaan kamu gak enak gitu ya, rasanya tubuh ini memang lebih enak untuk sport atau jogging dulu deh gitu ya. Jadi hari ini kamu menuruti itu dan itu bagus, artinya kamu terkoneksi dengan jiwa kamu ya, kamu mendengarkan kata hati kamu dengan baik ya. Lakukanlah itu untuk olahraga atau praktis, itu akan ngebantu membangkitkan kebugaran tubuh kamu hari ini. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kamu untuk kesehatan, lakukanlah itu. Oke, terima kasih buat Virgo, sampai jumpa. Halo Taurus, ini untuk reading general kalian untuk hari ini reading harian. Ada Two of Pentacles, The Fool, dan Queen of Pentacles. Ada kebingungan, juggling, ada bentuk manajemen keuangan yang perlu kamu atur, kamu pikirkan hari ini. Pasrah ya, menjalani hari-hari yang terbuka untuk kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang baru. Harapan-harapan kamu tentunya adalah ingin memperoleh stabilitas di dalam keuangan finansial ya. Ada juga ini sepertinya beberapa di antara kamu yang begitu sangat suportif secara finansial terhadap orang-orang yang kamu kasihi, saudara ya, kekasih, pasangan ya, hingga akhirnya menimbulkan money juggling ya. Ada juga beberapa di antara kalian ini pengen ngebantu, nge-support, tapi kamu sendiri pun sekarang masih money juggling, masih susah juga. Oke. Tanyakan hati kamu, apa bentuk passion? Apa passion? Apa keinginan kamu yang siap kamu gapai? Apa pekerjaan yang siap kamu lakukan, kamu gapai untuk menstabilkan keuangan kamu? Keinginan kamu adalah hidup berkecukupan. Kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu, bahkan untuk lifestyle bisa juga kamu penuhi, ya kan? Tapi kondisi money juggling sekarang ini nih ya, yang membuat kamu terkadang ada rasa frustasi dan ada keterbukaan terhadap semesta, terhadap hal-hal baru, peluang-peluang baru di sini. Ya, ada juga seperti sikap pasrah, sikap yang berani ya, berani untuk hal-hal baru ya, berani untuk menjalani hari-hari walaupun terkadang keuangan belum pasti ya. Ketika muncul kartu The Fool di sini, artinya ya kamu nggak berjalan sendiri di sini. Ini ada ketulusan di sini ya, ada energi innocence ya. Sedangkan burung saja yang tidak bekerja, dia hanya terbang ke sana ke sini, diberikan makan oleh semesta, ya kan? Diberikan makan oleh semesta, apalagi kamu ya. Terkadang memang kalau kita sudah dihadapkan pada situasi yang membingungkan, apa yang perlu kita lakukan adalah berpasrah, percaya terhadap semesta, percaya terhadap spiritual guidance kita, terhadap Tuhan, bahwa spiritual guidance semesta akan menuntun kita ke jalan atau ke solusi yang kita harapkan. Yeah. Your patience will continually lead you to your purpose. Untuk sekarang ini pikirkan dulu, apa sebenarnya jenis pekerjaan yang merupakan passion kamu. Kamu senang mengerjakannya dan kamu nggak ngerasa frustasi kerja di sana, nggak ngerasa terbebani mengerjakan itu. Ya, ketika kita bekerja dengan hati yang gembira, ya,
hasilnya juga pasti menggembirakan. Temukan dulu passion kamu di mana, ya. Tanyakan dulu hati kamu, apakah kamu memang sudah menyerap pada passion kamu ini, ataukah apakah kamu masih tetap berjuang untuk mau bekerja sesuai dengan passion, mencari pekerjaan sesuai dengan passion kamu, atau apakah kamu sudah menguburnya dalam-dalam? Apa kira-kira bentuk passion yang baru yang bisa kamu kelola lagi sekarang atau di masa yang akan datang? Bila mana ada passion yang udah kamu kubur dalam-dalam, ya kamu sebenarnya menyenangi itu, tapi untuk kondisi situasi kamu sepertinya nggak mungkin. Temukan passion yang baru lagi di dalam diri kamu yang bisa kamu lakukan sekarang dan ke depan. Afirmasikan diri kamu, jiwa kamu, ya. Tuliskan beberapa passion yang kamu miliki. Passion artinya di sini pekerjaan yang kamu gemari, bisa itu berubah hobi tapi bisa menghasilkan uang, ya. Ya, dan ketika kamu sudah melihat jelas beberapa passion yang bidang yang kamu gemari ini, ya, coba buat sebuah jurnal yang manakah yang merupakan bidang yang paling kamu senangin, yang paling ada kaitannya dengan kehidupan kamu sehari-hari. Ya, ini sepertinya Taurus lebih bagus ya kan bekerja ini. Bisa juga ini seperti YouTuber, content creator yang buat konten tentang kehidupan sehari-hari, ya kan. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, nggak ribet, ya kan. Jadi terkhusus bagi ibu rumah tangga, jalan semua kegiatan rumah tangga, jalan, uangnya juga jalan. Percayalah pada bisikan-bisikan jiwa kamu dan biarkanlah bidang yang kamu sukai di dalam bekerja ini membimbing kamu, menuntun kamu terhadap impian-impian kehidupan yang kamu inginkan. Oke, demikian untuk Taurus. Terima kasih, sampai jumpa. Halo Capricorn, ini untuk reading harian kalian untuk tanggal 3 Oktober 2021. Hari ini ada The High Priestess, Five of Wands, ada The Emperor. Pada saat yang bersamaan kamu benar-benar ingin sekali menghealing diri kamu, terkoneksi dengan spiritual guidance, dengan intuisi kamu dengan sangat-sangat dalam. Banyak hari ini kamu untuk sebagian besar dari Capricorn, sepertinya banyak dari kamu yang terkoneksi dengan suara hati, dengan pesan-pesan fisik, ya. Kamu berusaha juga mengkoneksikan pengalaman-pengalaman kamu di dunia mimpi dengan kenyataan yang kamu hadapi, ya. Ada banyak belajar di sini tentang rahasia-rahasia alam, ya, tentang baik buruk, energi positif negatif, ya. Kamu belajar di sini untuk mengembangkan spiritual yang berkaitan dengan psikis, mental juga, ya. Ya, ada seperti konflik. Ya, saya ngelihat di sini sepertinya ada pernah beberapa di antara kalian ini terlibat konflik dengan orang-orang sekitar, dan itu masih terngiang-ngiang di kepala kamu. Ini belajar, ya, sepertinya untuk memaafkan situasi ini, melupakan itu, bisa ikhlas gitu, nggak terikat lagi dengan energi konflik ini. Konflik dengan orang-orang terdekat kamu ini seperti menimbulkan energi toksik di dalam diri kamu, ya. Dan ada berupa rencana ambisius seperti, ya, ini merupakan perjalanan energi kamu, ya. Sepertinya dari hasil pembelajaran yang kamu dapatkan di sini, ini adalah satu-satunya jalan bagi kamu untuk ngeproteksi energi yang bagus untuk perjalanan kehidupan karir, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan kamu, ya, baik di karir maupun di asmara.
satu-satunya untuk memperoleh keberhasilan di segala bidang adalah dengan adanya forgiveness, ya, memaafkan kekurangan atas diri sendiri, memaafkan orang-orang yang membawa toksit di dalam pikiran atau kehidupan kamu, ikhlas ya terhadap apapun bentuk drama atau orang-orang yang sedang yang berusaha ngejatuhin kamu di sini. Jadi ada semacam keinginan untuk fokus menjadi seseorang yang sukses, tetapi terlebih dahulu kamu mencari tahu apa yang perlu kamu perbaiki. Ada beberapa di antara kalian juga saya ngelihat bahwa sepertinya ini adalah cara satu-satunya yang perlu kamu lakukan untuk meredakan amarah, meredakan situasi emosi yang tidak baik yang kamu dapatkan dari lingkungan kehidupan kamu, baik di bidang karir ataupun lingkungan hidup, ya bisa dari tetangga, ya berbanggalah terhadap diri kamu sendiri, ya. Terkadang kita perlu mengapresiasi diri kita atas apa yang sudah kita lewati dan bagaimana kita bisa berjiwa besar di sana untuk memaafkan setiap orang yang ingin ngejatuhkan atau memaafkan situasi yang menarik kita pada energi-energi toksit, ya. Apa yang kamu peroleh sekarang ini adalah peningkatan nilai spiritual yang sangat tinggi hari ini, dan kamu pantas untuk berbangga di sini, ya. Karena sebelum kamu memulai suatu sebelum kamu memperoleh sebuah kesuksesan, kamu berangkat dari bagaimana caranya, apa yang harus aku perlu perkuat, apa nilai-nilai spiritual di dalam diriku yang perlu aku bangun, yang perlu aku perkuat, sehingga kedepannya ketika aku menjalani karir bisnis, aku menjalani bidang yang aku fokuskan, ketika aku dihadapkan pada tantangan-tantangan yang semacam ini, ya, aku mampu mengontrol diri, ya. Selalulah peka terhadap pesan, bisa pesan psikis atau lewat mimpi atau lewat simbol-simbol di kehidupan kamu sehari-hari, ya. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk mengembangkan kemampuan spiritual kamu ke arah yang lebih baik lagi, karena ini akan ngebantu kamu menjadi sosok seorang leader, ya. Aktifkan diri kamu untuk melakukan aktivitas fisik seperti jogging, olahraga. Ini akan meningkatkan vibrasi kamu, ini akan ngebantu kamu juga saraf nerve di otak dari peredaran darah, ya, dan ini akan ngebantu kamu juga untuk terkoneksi dengan alam bawah sadar kamu dengan baik, ya. Kalau tubuh kita sehat, maka pikiran kita juga akan sehat, semuanya lancar, ya kan? Oke, terima kasih buat Happy, sampai jumpa. Halo Cancer, ini untuk reading harian kalian hari ini tanggal 3 2021 Oktober, ya, 2021. Oke, untuk Cancer ada Ace of Cups, ada juga The Moon. Ini sepertinya energi kamu dengan kegiatan berimajinasi, dan juga ada semacam pencarian diri, ya, olah jiwa, belajar untuk menggali potensi terdalam kamu, bagaimana membangkitkan pikiran-pikiran positif
nilai-nilai positif, perasaan-perasaan yang positif di dalam kehidupan kamu, karena kamu tahu bahwa dengan membangkitkan nilai-nilai positif di kehidupan kamu, ini akan menuntun kamu untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, ya, keluar dari belenggu, keluar dari hal-hal yang mengkhawatirkanmu. Ada beberapa di antara kalian yang seperti dihadapkan dengan kesulitan, ada semacam pikiran negatif ya, dihadapkan situasi Pak yang kamu ngerasa nggak ada jalan keluar di sana, ya. Kamu berpikir nggak mungkin, nggak ada jalan keluar di sini, mana mungkin, gimana caranya, ya, bagaimana aku bisa mengatasi persoalan ini ya, terus aku mulai dari mana, siapa kira-kira yang bisa bantu aku ya, kayaknya nggak ada lah gitu. Tetapi kamu memiliki the high prestige, artinya kamu memiliki kemampuan terkoneksi dengan alam bawah sadar, dengan semesta, dengan spiritual guidance kamu. Spiritual guidance kamu di sini memberitahukan kamu lewat simbol-simbol atau lewat mimpi bahwa kamu harus banyak belajar, dan dengan belajar ini kamu menggali lebih dalam lagi dari potensi kamu, bagaimana caranya membangkitkan nilai-nilai positif untuk pikiran dan emosi kamu yang bisa membantu kamu terkoneksi dengan keberuntungan dan kesuksesan. Coba libatkan diri kamu terhadap aktivitas sosial, ya, melibatkan diri dengan orang-orang sekitar, ya. Artinya kamu membuat timing, membuat waktu tertentu ketika kamu ingin berbaur dengan orang-orang sekitar kamu buat schedule-nya dari jam berapa hingga jam berapa, dan setelah selesai kamu menyediakan waktu atau ruang untuk diri kamu sendiri, ya. Ada beberapa di antara kalian ini sepertinya terganggu, ya, nggak bisa fokus, ya, merasa sakit hati, mudah tersinggung karena kamu capek, ada beban yang kamu tanggung, nggak ada jalan keluar, jadi kamu menjadi sensitifan, jadi moody, kurang sabaran, ya. Ground yourself, ya. Bagaimana caranya supaya kamu bisa terlepas dari situasi yang seperti ini? Nggak pengen diganggu, ya, diganggu sedikit langsung moody, sensitif, nggak bisa fokus gitu ya, langsung cepet lelah ketika bekerja atau berpikir lelah, ya. Hal-hal yang seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak grounded. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk memusatkan perhatian kamu dan membiarkan spirit kamu membantu kamu menjadi seseorang yang mampu untuk ground, ya, mampu untuk menjadi sosok yang grounded dan terkoneksi dengan sumber-sumber spirit semesta ini, ya. Apa sih grounded, ya? Terkoneksi dengan alam semesta, terkoneksi dengan anabul, ya, dengan hewan-hewan, ya. Ada di sana berupa vibrasi-vibrasi atau force yang tidak bisa dijelaskan, tetapi kamu bisa merasakan itu ketika kamu terkoneksi dengan animals atau dengan alam, ya. Bagaimana caranya supaya aku itu nggak mudah sensitifan, ya? Bagaimana caranya aku bisa itu fokus terhadap apa yang aku kerjakan? Ini adalah waktunya bagi kamu untuk bermeditasi, ya. Kembali lagi ke tempat yang sacred, luangkan waktu kamu untuk diri kamu, membangkitkan atau menggali potensi-potensi kamu untuk membangkitkan nilai-nilai positif di dalam diri kamu. Jadi kedepannya apapun gangguan yang hadir, kamu tetap bisa stay fokus pada situasi atau bidang yang kamu geluti, ya. Ini erat kaitannya sepertinya dengan kesehatan kamu, ya. Ada capek, ada moody, ya.
itu mempengaruhi kebugaran tubuh juga ya. Terkadang kita butuh olahraga, butuh latihan fisik, jogging, lari-lari, lompat-lompat ya. Kamu mendapatkan pesan fisik ini lewat tubuh kamu, di mana kamu merasa letih, lesu, capek. Artinya kamu membutuhkan nutrisi di sini untuk tubuh kamu ya. Berikan ruang untuk kamu istirahat, berikan juga ruang untuk kamu olahraga. Ya jangan ibaratnya olahraga terlalu ekstrim, atau jangan juga berdiam diri atau tiduran ini terlalu ekstrim juga. Itu kan sesuatu yang enggak balance ya. Terlalu banyak tidur juga sakit badan ya kan. Terlalu ekstrim berolahraga juga sakit juga badan kita. Ya, jadi cari keseimbangan di sini. Ya, cari situasi cari keseimbangan. Ketika kamu memperoleh keseimbangan, kamu melakukan exercise, kamu stay grounded, kamu akan membangkitkan nilai-nilai positif emosional di dalam diri kamu. Dan dengan nilai-nilai positif ini akan ngebantu kamu, menuntun kamu juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan. Apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana caranya akan kamu dapatkan setelah ini. Oke, demikian untuk Cancer. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Halo Pisces, ini untuk reading harian kalian di tanggal 3 hari ini, Oktober 2021. Oke, untuk Pisces ada Six of Wands, Ten of Swords, dan juga Ace of Wands, tapi dia terbalik ya. Belum ada di sini yang namanya energi atau pencerahan, energi yang mencerahkan. Sepertinya masih terbelenggu dengan pikiran-pikiran negatif ya. Keinginan untuk move on, keinginan untuk berhasil mengatasi persoalan, rasa frustasi yang kamu alami, itulah yang kamu pikirkan sekarang ya. Itulah yang kamu lagi dealing sekarang ya. Selama ada pencarian untuk pencerahan ya, kenapa enggak ya, ambil waktu yang untuk kamu bermeditasi, tanyakan kata hati kamu apa yang harus kamu lakukan healing ya. Bernafaslah yang dalam-dalam, rasakan itu lewat tubuh dan jiwa kamu, dan koneksikanlah bagian terdalam diri kamu dan juga bagian luar. Terkoneksilah senantiasa dengan semesta, dengan spirit, dan juga sumber-sumber divine, sumber-sumber sakral yang ada di sekitar kamu, dengan semesta ya. Cara kamu di dalam menarik nafas yang dalam-dalam lewat ketika kita menarik nafas dalam-dalam, kita menarik diafragma kita ya ke atas hingga batas ya, ada limit di sana, batas kemampuan kita. Artinya kita memberikan force terhadap diri kita ya. Kita berusaha untuk melancarkan peredaran darah ya, berusaha memberikan force, angin segar semacam oksigen ke dalam tubuh dan otak atau pikiran kita ya. Begitulah prinsip kerja tubuh ya. Sama itu halnya dengan prinsip kerja universe ya. Koneksikan diri kamu dengan universe, dengan semesta. Ketika kamu mengkoneksikan diri dengan semesta, artinya kamu memberikan force di sana ya. Kamu memancarkan sinyal, bentuk sinyal apa yang kamu butuhkan dari semesta ya. Sinyal semacam bantuan apa yang kamu butuhkan dari semesta, dan semesta akan memberikan respon-respon balik terhadap kamu. Jangan buat segala sesuatunya itu sulit ya. Kalau bisa dibuat gampang, kenapa harus dipersulit? Seperti mengerjakan pekerjaan atau
menemukan solusi atau menilai orang lain, ya, atau ya mengerjakan sesuatu hal ya yang sebenarnya bukan hal yang baru, sudah pernah kamu kerjakan misalnya, cuman kamu buat itu sulit. Ya, kalau bisa kamu buat itu mudah, kenapa harus dengan jalan yang sulit? Kalau ada jalan pintas untuk memperoleh keberhasilan, asalkan jalan pintas ini tidak merugikan orang lain ya, kenapa harus melewati jalan buntu? Ya, kenapa kamu harus fokus terhadap hal-hal yang menyulitkan? Fokuslah terhadap solusi-solusi yang efisien, yang cepat, yang gampang. Ya, call in the universe, koneksikan dirimu dengan semesta, panggil dia di dalam doa kamu, ya, koneksikan diri kamu dengan bintang-bintang. Ya, bintang-bintang ini merupakan simbol dari harapan-harapan, doa-doa yang kamu inginkan terwujud di dalam kehidupan kamu. Ya, malaikat-malaikat di sana dan segala kekuatan semesta ini, ya, kamu panggil, ini akan memberikan energi balik terhadap kamu. Ya, kamu akan memperoleh kekuatan, semangat, energi fresh, ya, tiba-tiba kamu memperoleh ide baru, ya. Setelah kamu bangun dari tidur kamu, ternyata kamu memperoleh ide fresh nih, ada jalan singkat, ada jalan yang mudah. Ya, kadang kalau pikiran kita terlalu buntu, ya, untuk pekerjaan yang ringan pun bisa terasa sangat berat, ya kan? Iya. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk bertindak atau mengerjakan segala sesuatu itu, atau memandang bidang-bidang tertentu dari sisi-sisi yang simple, ya. Take it easy, ya. Terimalah bimbingan, arahan dari semesta. Jangan memperburuk situasi, mempersulit situasi. Oke, afirmasikan diri kamu untuk jiwa kamu, ya. Coba tuliskan, sebutkan 10 kemungkinan-kemungkinan yang diinginkan oleh jiwa kamu, ya, yang ingin kamu lakukan secara praktis, efisien, dan cepat, gampang, ya. You just have to say yes to it. Kalaupun ada misalnya beberapa bidang yang terasa kamu sulit, ya, coba dituliskan, dan bagaimana caranya untuk membuat itu gampang. Afirmasikan diri kamu, ya, ketika kamu sudah tuliskan 10 poin-poin yang sulit sekali ini kamu atasi, ya, di dalam kehidupan kamu. Buatlah semacam afirmasi terhadap diri kamu bahwa ini semua gampang, saya akan mampu menyelesaikannya melalui itu dengan mudah. Caranya gimana ya? Mungkin untuk sekarang ini belum menemukan caranya, gitu ya kan. Tetapi berikanlah kepercayaan terhadap Tuhan, terhadap semesta untuk membimbing kamu, ya. Ya. Oke, terima kasih buat Pisces, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, halo Scorpio, ini untuk reading harian kalian tanggal 3 Oktober 2021. Hari ini, ya, ada The Sun, ada The Hierophant, ada Ten of Wands. Wow, ini adalah keberhasilan, kesuksesan hari ini, ya, untuk Scorpio. Ada berupa kebahagiaan yang luar biasa, pencerahan, ya, dunia kamu seperti tercerahkan, ya. Ada The Hierophant, ada kebahagiaan hakiki yang kamu rasakan lewat spiritual yang kamu pelajari, lewat agama, ya. Nilai-nilai yang diajarkan dari agama, dari orang-orang yang lebih berpengalaman, yang terlibat dengan diskusi
dengan kamu ya. Ada semacam perkumpulan, ada semacam pertemuan kamu berdiskusi dengan seseorang di sini yang memiliki pola pandang, pemikiran atau perspektif yang sama. Ada juga beberapa di antara kalian ini ya yang memiliki koneksi dengan seseorang yang berbeda perspektif, tetapi justru seseorang yang berbeda perspektif ini dengan kamu memberikan masukan-masukan pola pandang yang baru, menambah wawasan kamu terhadap sesuatu yang belum kamu ketahui sebelumnya, dan ini ngebantu kamu untuk mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, pencerahan hari ini ya. Ada semacam kepuasan untuk beberapa di antara kamu yang ingin kamu lakukan supaya kegagalan-kegagalan atau rasa frustasi yang pernah kamu alami sebelum-sebelumnya tidak terjadi, apapun bentuk tidak terjadi lagi ya, apapun bentuk beban yang membelenggu kamu nanti ke depan, apapun berupa kegiatan, pekerjaan, proyek atau penelitian, studi ataupun hal-hal yang perlu kamu selesaikan, itu bisa kamu kerjakan step by step berdasarkan top list to the low list, dari yang terpenting hingga yang kurang, dan kamu tidak mengalami yang namanya stagnasi, kebimbangan, kebuntuan ya. Itu yang kamu inginkan, yang kamu pikir-pikirkan hari ini. Apa yang merupakan fokus intention kamu, niatan kamu yang ingin kamu fokuskan sekarang itu adalah tidak ingin lagi secara emosional terlibat dengan masa lampau. Tidak ingin lagi masa lampau ini membelenggu kamu, menghambat kesuksesan kamu. Kamu ingin memperoleh kekuatan kembali untuk memproteksi diri kamu sendiri. Bagus ya. Coba tanyakan diri kamu hari ini ya, apakah hidupku sudah memiliki ruang untuk sesuatu yang menyenangkan ya, yang membuatku bahagia ya. In what area are you lacking pleasure right now? Di bagian mana, di area mana kamu ngerasa kurang sekarang? Apakah dari segi pengetahuan, apakah kualitas penampilan, ataukah cara berpakaian, atau cara kamu berkomunikasi, ataupun pola pandang, perspektif? Atau apakah kamu kurang pendalaman spiritual atau agama yang kamu anut? Maybe in certain relationships or with work ya, bisa juga di hubungan asmara. Apa yang menjadi kekurangan kamu ya? Apakah karena kamu belum menikah sampai sekarang, belum menemukan pasangan yang pas dengan kamu ya, hingga mempengaruhi kesuksesan, keberhasilan kamu ya? Apakah pengalaman kamu sebelumnya yang menyedihkan, yang membuat kamu kecewa dengan orang lama, malah menimbulkan kekhawatiran untuk potensi-potensi kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang baru sekarang? Ya, mungkinlah bagi kamu ya, untuk cobalah untuk memungkinkan diri kamu untuk mengubah pemikiran-pemikiran yang terlalu serius ya, bekerja terlalu serius, yang menghadapi hidup ini juga terlalu serius, terlalu ketat, terlalu tegang ya kan. Urat-urat kita juga, muscle kita juga bisa terlalu tegang ya kan. Walaupun kita pernah dikecewakan, gagal dengan orang lama sebelumnya ya kan, tapi ada baiknya kalau di dalam bekerja ya isilah pekerjaan itu dengan hal-hal yang menyenangkan, yang kreatif, yang wild. Ada juga nih beberapa di antara kalian ini sambil bekerja, sambil ketawa-ketawa, bikin lelucon, bahkan sampai agak liar nih pembicaraannya ya kan. yang playful ya, yang main-main, yang tapi ini berupa candaan-candaan gitu ya, dengan teman partner kerja. Ini bagus ya, supaya situasi bekerja itu tidak membosankan atau menegangkan
Jadi menjalani hidup itu penuh dengan warna, dengan vibrasi, ya. Biar afirmasikanlah jiwa kamu dengan aktivitas seperti ini, ya. What would happen if you added more play and laughter in your life? Ya, coba rasakan. Coba kamu pikirkan dulu sekarang, ya. Karena ini kan Minggu, ya. Tidak semua orang pada hari Minggu masih melakukan aktivitas pekerjaan, ya. Untuk beberapa di antara kamu yang off dari pekerjaan, ya coba bayangkan, ya, kalau kamu menambahkan kegiatan-kegiatan yang playful, yang funny, yang membuat cerita-cerita yang bisa ditertawakan bersama dengan teman. Apakah ini menambah semangat kamu? Apakah efek dari kegiatan seperti ini untuk karir kamu, untuk kehidupan kamu? Apakah kamu mengalami namanya vibrasi yang baik? Apakah ini membuat tubuh kamu semakin rileks, tidak terlalu tegang? Pemikiran kamu juga rileks, tidak terlalu tegang di dalam ngejalanin hari-hari, ya. Terkhusus bagi mereka yang kamu yang guru, ya, terlalu serius berpikir, ya, menghadapi hidup ini, terbawa-bawa untuk proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi dampak kena imbasnya murid-murid, ya kan. Ya, bukan terkadang lagi, ya siapapun itu kalau menjadi murid, ya paling senang kalau misalnya memiliki guru yang playful, yang enak, ya. Kadang bisa serius, kadang juga bisa sambil bercanda, ya kan. Ya, what area is lacking in this right now, ya. Apa kira-kira bagian area di dalam diri kamu yang kurang sekarang? Ambillah waktu untuk area yang kamu rasa kurang tadi, untuk kamu isi kegiatan-kegiatan yang funny, yang playful, ya, dan lihat dampak dari kegiatan yang kamu tambahkan ini tadi. Apakah suasana menjadi alive atau biasa saja? Nah, kalau saya lihat, ya, bakalan ada suasana yang bervibrasi, yang bernuansa, ya. Terima kasih buat Scorpio, tetaplah menjadi sosok yang playful, menciptakan suasana yang funny, ya, menciptakan suasana yang penuh dengan canda tawa, tetapi dalam koridor yang positif, ya. Oke, terima kasih buat Scorpio, semoga bermanfaat bagi kamu. Sampai jumpa. Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ini untuk reading harian kalian hari ini, tanggal 3 Oktober 2021. Ada The Empress, The Fool, The Tower, ada juga Four of Pentacles berupa sharing, ya. Sharing, baik ini sharing memberikan bantuan, menerima bantuan, dan ini membawa suasana kebahagiaan, ya. Ada semacam itu momen hari ini untuk Gemini, ya. Ada berupa bentuk penantian terhadap sesuatu hari ini, ya. Ada peristiwa juga kejadian hari ini, tiba-tiba terjadi, ya. Saya nggak bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang buruk atau tidak untuk kamu, tetapi ada semacam, ya, ada semacam energi, ya, muncul tiba-tiba, ya. Ini semacam surprise. Hari ini kamu lebih membuka diri terhadap hal-hal baru, menerima tantangan, ya. Ada juga sikap innocence hari ini, ya, yang, ya, dijalani aja gitu. Ayo kita mau hang out, ya, yuk hang out gitu, ya. Ya, kalau misalnya anak muda, ya kan, menjalani aktivitas itu, ya, apa adanya, ya, jalan-jalan gitu, cuman belum tahu nanti apa yang akan terjadi, ya kan. Nah, menurut saya perlu hati-hati sih, soalnya ada di sini bentuk energi yang tiba-tiba, ya. Ini adalah seperti menara Babel
yang runtuh tiba-tiba, zuk, hancur, kejadian yang tiba-tiba, bisa juga ini musibah ya. Ada beberapa di antara kalian ini sepertinya sudah menunggu momen di mana kamu ingin membuat suatu surprise terhadap seseorang di dalam kehidupan kamu. Bisa dengan pacar, bisa juga dengan anggota keluarga. Yang ini nggak melulu soal memberikan hadiah ya. Bagaimana ukuran hadiahnya? Enggak persoalan ini hadiahnya besar atau kecil ya, karena ini yang namanya surprise itu tidak ada perbedaannya, mau kecil atau besar di kejadiannya, itu adalah surprise, tetap surprise ya. Ya, ada juga beberapa di antara kalian ini akan melihat sesuatu semacam peristiwa yang tiba-tiba terjadi ya. Ya, stay connected to your inner ya, intuition. Ya, terkoneksilah senantiasa dengan intuisi kamu ya. Ketika kamu misalnya ingin hang out dengan teman, ada perasaan seperti tidak enak, tidak nyaman, udahlah lebih baik stay di rumah gitu ya kan. Ya, dengarkanlah kata hati kamu itu. Kamu memiliki sense of inner knowing. Kamu memiliki pengetahuan ya, sense pengetahuan yang dalam, indera pengetahuan yang dalam yang terkoneksi dengan intuisi kamu, yang merupakan intuisi kamu lah ya. Ini merupakan hadiah terbesar yang kamu miliki, yang bisa melindungi kamu, yang selalu mampu mengkoneksikan kamu terhadap diri kamu sendiri, dengan semesta, dengan malaikat penjaga kamu, spiritual guidance kamu. Ya, apa yang membuat kamu pada malam hari itu terjaga? Coba tanyakan diri kamu, apa yang membuat kamu ngerasa ada sesuatu yang ya ini ya, mengejutkan kamu gitu. Ini sepertinya ada juga beberapa di antara kamu yang mimpi nih ya. Ya, kamu waktu kamu tidur, kamu mimpi tiba-tiba langsung terbangun teriak gitu ya. Ya, apa yang membuat kamu seperti ini? Apakah kamu sebelum tidur tidak berdoa, atau sebelum tidur kamu memikirkan hal-hal yang tidak, ya semacam hal yang mengganggu alam bawah sadar kamu ya? Ya, terkadang kan kita terbawa suasana siang-siangnya, ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, itu kebawa mimpi ya. Ada rasa sakit hati ya, kebawa mimpi. Jadi coba lebih alert, lebih berhati-hati untuk hari ini, untuk segala aktivitas hari ini ya. Oke. Terima kasih buat Gemini, buat semua zodiak. Semoga reading harian ini bermanfaat buat kalian, and stay tune, selalu senantiasa setia ya untuk melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk semua zodiak. Diambil pesan yang menurut kamu cocok, ambil sisi positifnya, abaikan bila kamu ngerasa tidak cocok, karena ini reading general, energinya bersifat kolektif. Terima kasih untuk semua zodiak, sampai jumpa di video berikutnya.